Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Siap. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu saudara untuk selamat datang Insinyur Basuki Cahayapurnama, Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI. Insinyur Basuki Cahayapurnama untuk menempati tempat duduknya. Kami informasikan pada hari ini kami melaksanakan kegiatan peringatan 1 Juni. Dikumpulkan di sini untuk bersama-sama kita berdialog tentang Pancasila. Pak Insinyur Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Wali Kota Jakarta Utara, Pak Satriadi. Yang saya hormati Pak Camat Penjaringan dan Lurah Sekecamatan Penjaringan. Yang saya hormati Ketua Komite Masyarakat Jakarta Utara, Pak Apek Saiman. Yang saya hormati juga Ketua Lumbung Informasi Rakyat, Pak Dharma Surya. Juga perwakilan Telkomsel, kayaknya Telkomsel yang mensponsori ini. Hadirin undangan, semua warga yang hadir, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita tentu pasti banyak orang yang di sini banyak yang tidak sadar ada namanya 1 Juni itu hari lahirnya Pancasila. Kalau kita pelajari sejarah, sila pertama waktu Bung Karno membuat itu keadilan sosial sebetulnya yang pertama. Jadi pertama itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa itu keadilan? Nah, itulah yang sedang kami coba wujudkan. Kalau kita baca sejarah Jakarta 300 tahun sebelum kita mulai Orde Baru juga, saya kira semua Jakarta ini dibangun hanya untuk orang kaya sebetulnya. Jadi Jakarta ini dibangun untuk orang kaya. Orang miskin itu nggak bisa nikmatin Jakarta sebetulnya. Makanya orang miskin itu harus numpang di pinggir sungai, di pinggir waduk. Buat rumah susun pun yang dapat mesti nyogok. Rumah susun ada pun diperjualbelikan. Yang mau dapat tidak dapat. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan di dalam memperingati Pancasila ini. Kami sedang berusaha
Dulu kalau bangun taman mesti bayar, bangun tempat olahraga mesti bayar. Nah ini yang kami lagi cari di kampung-kampung. Kami mau bereskan, kita mau bangun banyak taman, banyak tempat olahraga, termasuk banyak rumah susun untuk yang tidak punya rumah. Apalagi seperti ini, kami lagi kejar bangun banyak rumah susun, karena kami sadar orang Muara Baru sebagian kerja di pelelangan ikan dekat sini. Jadi mereka butuh kalau pindah tetap sekitar sini. Kami baru dapat lagi tanah 2 hektar lebih, kami mau bangun lagi rumah susun. Tapi nanti yang tidak layak akan kami usir. Kami akan mulai lakukan razia, mungkin dalam minggu-minggu ini. Yang tinggal di rumah susun Muara Baru, kalau bukan KTP Muara Baru, Waduk Pluit akan kami usir. Memang kami tahu ini seperti dikuasai pakai preman-preman, kuasai Rusunawa. Kami juga minta lurah camat jangan gampang terbitkan KTP kepada orang yang pindah ke daerah Muara Baru untuk menguasai rusun. Karena rusun ini dibangun untuk orang Muara Baru yang di pinggir waduk ini. Kita harus bongkar ini semua, tapi orang-orang ini harus ditinggal lebih layak. Karena air posisinya sudah 2,8 meter di atas kita. Kalau lagi pasang ambruk mati kita semua, anak cucu kita. Tapi inilah namanya keadilan sosial. Keadilan sosial itu ya begitu. Itu yang akan kami lakukan. Kami sadar betul ada oknum LSM menguasai Rusunawa Muara Baru. Kami akan sangat keras. Bila perlu kami bawa senjata lengkap, supaya hak orang miskin itu tetap untuk orang miskin, bukan diperjualbelikan. Jadi orang bilang kami sangat kasar, tapi kalau kita lihat Dewi Keadilan itu pegang timbangan sama pedang. Jadi pemerintah di sini memegang pedang supaya keadilan sosial bisa kita wujudkan. Nah kami juga berharap di Jakarta tidak ada lagi orang jadi miskin apalagi ngutang gara-gara sakit. Kalau yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, mereka bisa membeli BPJS Mandiri hanya 25.000 saja sebulan. Jadi bedanya di mana dengan swasta? Kalau bapak ibu lagi sakit, lagi cuci darah atau sakit, kalau beli asuransi tidak ada swasta yang mau menjual. Tetapi kalau BPJS Kesehatan lagi sakit pun bisa beli. Begitu dapat sudah ditanggung supaya modal bapak ibu tidak habis. Itu yang mau dilakukan. Kami juga lagi menyisir baik-baik kartu Jakarta Pintar. Ternyata kartu Jakarta Pintar baik yang dapat juga orang yang tidak patut karena permainan-permainan. Ini sedang kami sisir juga karena kami temukan 40% penduduk Jakarta usia 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah. Karena apa? Karena tidak cukup uang. Kartu Jakarta Pintar hanya 280-280 ribu, tidak cukup. Buat sekolah SMA anak-anak butuh 600 sampai 800 ribu sebulan. Nah makanya kami mau naikkan, mungkin kami akan naikkan sampai 3 triliun untuk bantu 40% anak-anak di Jakarta yang tidak sekolah. Nah lalu kami juga lagi mencari rumah-rumah yang di kawasan padat untuk kami beli, supaya kami ubah menjadi taman. Kami juga mau beli, kami ubah menjadi lapangan olahraga, sehingga nanti orang-orang di kampung itu ada taman, ada tempat olahraga. Nah kalau yang di tanah bapak ibu, kami mau ubah jadi kampung deret. Rumahnya dibagusin, dikasih jalan, kasih taman, dikasih sertifikat sampai IMB. Jadi kenapa kami lakukan? Artinya bapak ibu ini di Jakarta nasibnya kurang baik, tinggal 20-30 tahun di kawasan kumuh. Tapi kalau ditinggal di tanah negara, mau tidak mau kami pindahkan ke rusun. Tidak ada pilihan. Nah hal-hal inilah yang akan kami lakukan di dalam peringatan 1 Juni. Kalau saya balik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya di situ. Nah apa beda keadilan sosial sama bantuan sosial? Selama ini kalau bapak ibu yang kurang beruntung itu bukan dapat keadilan sosial, hanya dapat bantuan sosial. Nah kira-kira begini, kalau yang lewat di depan jalan kita ini digebukin, dirampok, lalu karena ada Pak Camat ditolong,
karena ada Pak Camat lagi acara, itu namanya bantuan sosial, lagi ketemu. Kalau keadilan sosial, siapapun lewat di depan jalan ini tidak ada satupun yang digebukin dan dirampok. Itulah keadilan sosial. Jadi bangsa kita hari ini peringati 1 Juni lagi nih. Persoalannya ada, persoalannya di mana kita selama ini hanya bantuan sosial, kasih beras, kasih apa, ya kalau nggak ketemu ya modal, meninggal. Nah kita ingin siapapun Anda tinggal di Indonesia, kita mulai dari Jakarta, Anda punya hak atas jaminan pendidikan dan kesehatan, Anda punya hak atas jaminan perumahan, punya hak untuk jaminan usaha. Itu baru namanya keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Nah saya kira ini yang lebih penting. Kalau udah punya keadilan sosial, sila yang lain oke, tentu ketuhanan yang Maha Esa, orang Indonesia nggak usah diajarin, semua bertuhan, beragama. Kadang-kadang kita munafik saja, ngaku beragama, kelakuannya nggak beragama sebetulnya. Koruptor-koruptor itu tidak bertuhan sebetulnya, cuma beragama. Kenapa? Karena jadi pejabat disumpah tidak boleh korupsi. Kalau masih korupsi berarti nganggap Tuhan itu tidak ada kan? Kalau ada Tuhan kan tidak berani sumpah-sumpahan macam-macam. Nah inilah yang mau kita wujudkan bersama. Sekali lagi, selamat merayakan ulang tahun ini. Kita bukan dialog sama panitia saja. Saya harus jalan lagi, ada acara. Saya mau mampir ke sini, kebetulan tinggalnya dekat, jadi mampir pas jam 4. Saya kira itu saja. Semoga kita bisa wujudkan Jakarta baru. Target kami dalam 3 tahun ke depan, semua jalan inspeksi sungai dan waduk harus jadi. Jadi berarti juga akan menggusur banyak saudara kita yang tinggal di pinggiran sungai dan waduk. Tapi dengan catatan, setelah rumah susun siap, baru kami akan dorong. Nah kalau siapnya sebagian gimana? Dorongnya sebagian-sebagian. Jadi seperti itu. Nah ini rusun ini jadi, kami mau dorong dulu nih yang utara nih. Karena ini bendungan kita mau tutup dulu, bahaya. Yang di sungai-sungai juga sama. Yang di Banjir Kanal Barat, Kali Jodoh, semua itu mau digusur itu. Karena itu pelanggaran. Jadi bertahap, tunggu rusun jadi kami akan terus gusur. Jadi yang kegusur ya mohon maaf, inilah keadilan sosial. Kami melakukan yang mana manfaat lebih banyak daripada mudarat, kira-kira gitu. Pasti semua ada mudarat manfaat. Ya kita pilih untuk kepentingan orang banyak, itulah keadilan sosial. Ya sekali lagi terima kasih. Pancasila kita pasti sakti. Terima kasih. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya kami harapkan Bapak Wagub berkenan untuk dan selanjutnya akan diserahkan kepada. Kenapa? Lalu sekolah berhenti udah berapa lama? Lama ya. Pak tanya sebentar Pak, wajar sebentar Pak. Bangga. Pak, saya nggak pernah saling sama Pak. Ya. Saya mau nanya. Oh iya loh. Saya mau nanya Pak. Meeting aja. Orangnya parah juga. Bapak Basuki Cahayapurnama terlaksana dan waduk fluid ini menjadi waduk yang sesungguhnya dengan kedalaman yang diharapkan yaitu 10 meter. Pancasila untuk pohon harapan Pancasila yang sengaja kami sediakan, yang nantinya akan kami titipkan atau kami serahkan kepada KPU, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2014. Untuk itu, pada Bapak Ibu saudara sekalian yang belum sempat menulis daun aspirasi, kami persilakan untuk menuju ke pohon aspirasi, menuliskan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu saudara sekalian tentang Indonesia ke depan.
dan harapan-harapan Bapak Ibu silakan tulis di sana. Keinginan-keinginan untuk kemajuan negeri yang kita cintai ini, silakan Anda menuliskan kepada Presiden terpilih 2014 kelak. Makmuran dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini Pak, PLT Gubernur apa yang Bapak akan lakukan Pak untuk Jakarta ini Pak? Sementara ini kan Pak. Gimana? Jadi kan Bapak sebagai PLT Gubernur nih Pak, dalam waktu dekat akan melakukan apa Pak untuk Jakarta ini? Ya udah kerjanya sama aja sih. Cuma bedanya sekarang harus tanda tangan saja. Dulu kan paraf. Iya. Nggak ada apa-apa, sama aja kayak kemarin. Sama aja. Meneruskan aja. Terus apa sih Pak tindakan? Mau mecat orang juga nggak bisa kan? Oh gitu Pak. Kalau mengenai surat cuti Pak Jokowi gimana Pak? Gimana? Surat cutinya Pak Jokowi gimana Pak? Tanggapannya Bapak? Surat cutinya Pak Jokowi? Sudah diterima. Hari ini pun sudah kita terima dari Mendagri surat pelaksana tugas saya sebagai gubernur. Oke. Nah, sudah kita terima tadi pagi. Terus ke depan akan melakukan apa Pak untuk Jakarta ini Pak? Apakah sama seperti konsep Jokowi atau gimana? Sama, konsep Pak Jokowi dan saya kan sama. Waktu mencalonkan gubernur wakil gubernur kan satu paket. Jadi tidak ada perubahan. Mungkin ada perubahan, ada yang mau diganti aja mungkin. Pak, momentum Hari Pancasila yang bertepatan dengan Pilpres ini apa sih harapan besar dari DKI Jakarta Pak? Ya harapan saya itu tadi, Jakarta dibangun bukan hanya untuk orang kaya. Itu yang dilakukan dari zaman Belanda, dari zaman Jepang. Kalau kita baca buku sejarahnya Susan Blackburn yang pernah dilarang dari zamannya Pak Harto, di situ jelas dikatakan 300 tahun sejarah Jakarta ini dibangun hanya untuk orang kaya. Jadi Jakarta ini terlalu timpang. Orang kaya nggak apa-apa, tapi bagaimana pemerintah itulah yang harus ambil alih. Kita tidak bisa membiarkan Jakarta ini yang kaya yang menguasai. Ini bukan negara kapitalis, kita negara Pancasilais, ada keadilan sosial. Nah, rakyat yang tidak mampu, tidak beruntung, belum beruntung, itu menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 45. Itu yang mau kita wujudkan di Jakarta. Makanya kayak taman-taman ini kan semua rakyat bisa nikmati. Jadi walaupun di daerah fluid bisa nikmati. Terus konsep pasar tradisional dijauhkan dari mall juga salah. Selama ini konsep di Jakarta, kalau mau bangun mall mesti jauh. Tidak apa-apa, silakan Anda buka mall, tapi kita punya pasar tradisional yang pedagang bisa sewa harian. Kalau Anda minta buat pedagang sewanya 20 tahun di muka, orang nggak sanggup. Nah sama juga perumahan, siapa sanggup beli rumah di Pantai Mutiara di Pluit? Makanya pemerintah harus membangun rusunawa. Tapi rusunawa yang dibangun nggak boleh disewain ke orang, karena semua orang akan beli. 300 juta juga orang beli. Rusunawa di Jakarta kalau dibangun udah pakai lift nanti 300 juta juga dibeli. Jadi orang yang ngaku miskin pun kalau dia jual kami akan penjarakan. Itulah keadilan sosial. Ini prinsip yang harus kita lakukan dengan tegas dan keras. Nah model-model ini yang mau kita lakukan terus di Jakarta. Jadi kesempatan orang dagang ada, sama kayak taman. Boleh nggak kaki lima masuk? Trotoar yang lebar, boleh nggak orang jualan bikin taman, jualan tanaman hias? Boleh saya bilang. Walaupun perdanya nggak boleh, ya kita ubah. Orang mau dagang kok, taman ramai, orang baru bisa dagang. Kenapa Anda usir? Nah tinggal Anda atur, kamu dagang berapa orang, sampahnya kamu urusin. Nah model-model itu yang mau kita benar. Terkait Hari Lahir Pancasila Pak, ini bicara soal Bapak tadi bilang ini adalah keadilan sosial. Ini banyak ada rumor bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan ketidakadilannya secara sosial. Bahwa ada perda yang melarang pengemis di jalanan. Dan kemudian malah Jokowi melegalisasikan soal sumbangan kardus untuk pilpres itu Pak. Itu gimana tanggapan Bapak? Saya tidak lihat beliau melegalkan sumbangan dengan kardus ya. Anda mesti tanya kepada Pak Jokowi saya kira. Itu kan asumsi Anda saja. Ya saya kira. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Karena surat perjanjian dan debit berkening Pak. Nah inilah kita lagi sisir, orang dalam main. Sama kayak Muara Baru ini banyak yang main ini. Kita udah tahu kok, yang tinggalnya khusus orang Muara Baru. Nah kita udah ketemu, kita udah kerja sama polisi, nanti sama jaksa, kita nggak mau dipenjarakan. Jadi semua keras. Kalau enggak, kalau Anda bangun lagi 23 lantai, 28 lantai, di daerah Pluit ini Pak, 150 juta Bapak jual laku Pak. Tanahnya gitu mahal.
Jadi kita harus berani tegas. Terima kasih Pak. Ya. Latihan kungfu. Oke, sukses Pak. Lanjut terus. Jadi,